Adil Katalino, Bacuramin Kasaruga, Basaingan Kajubata. Halo semua, perkenalkan kami kelompok 1 kelas 10L SMA Negeri 1 Pontianak. Pengerjaan tugas mata pelajaran PPKN Unit Kolaborasi Antar Budaya di Indonesia, jenjang kelas 10 atau fase E. Dalam tugas ini, berdasarkan instruksi guru pengampu, pengerjaannya adalah produksi film yang menampilkan budaya suku Indonesia. Perkenalkan, nama saya Zevanya Jekonia Benedikto Sinaga, nomor urut 34. Perkenalkan, nama saya Andre Destuyadi, nomor urut 3. Perkenalkan, nama saya Pranatan Utama Pamudibalo, nomor urut 21. Halo semuanya. Perkenalkan, saya Vini Claudia dari absen 32. Saya Selva Metia dari absen 26. Saya Tiara Febrianti Rafini, absen 29. Saya Diva Emanuela Kinanjota Gaul, absen 11. Saya Regina Olivia, absen 23. Saya Mauro Ayam Taza, absen 17. Jadi teman-teman semua, dari foto atau video atau bahkan yang paling jelas melalui salam pembuka dan pakaian adat yang kami pakai, sudah pasti ada jawaban mengenai budaya suku yang kami pilih. Untuk memperjelas, budaya suku yang kami pilih adalah budaya suku Dayak Kalimantan. Dasar motivasi kami memilih budaya suku ini adalah, pertama, kami bersama hidup dalam salah satu lingkungan dan tempat perkembangan budaya suku Dayak Kalimantan, yaitu Kota Pontianak. Jadi sudah ada gambaran tentang budaya suku Dayak Kalimantan dan kami dapat mengolah nilai-nilai kebudayaannya dengan kondisi sudah mengenal dasarnya. 2. Budaya suku Dayak adalah pilihan pertama kelompok kami dan seluruh anggota langsung setuju terhadap pilihan pertama ini dan kemudian kesepakatan kelas memperkuat pilihan kelompok kami. 3. Budaya suku Dayak mengandung banyak ciri khas kehidupan sehari-hari seperti noreh, menenun, dan menganyam. Dan keunikan budaya ini yakni, pertama, ada di bidang bahasa, contohnya salam pembuka yang di awal, di bidang pakaian adat, di bidang senjata, di bidang seni musik, di bidang seni tari, di bidang kerajinan, pernikahan, upacara adat, dan rumah adatnya. Dan bahkan ada banyak pembagian jenis-jenis suku Dayak dengan keunikan yang berbeda di Kalimantan. Asal-usul legenda. Suku Dayak adalah salah satu dari banyaknya suku di Indonesia. Suku Dayak berasal dari Kalimantan, terdiri dari berbagai etnis suku. Suku Dayak tersendiri adalah nama yang diberikan oleh penjajah kepada penghuni pedalaman Pulau Borneo. Asal-usul dari suku Dayak sendiri adalah keturunan imigran dari provinsi Yunnan di Cina. Sebagian dari kelompok ini menyeberang melalui semenanjung Malaysia sebagai baju pidangan pertama dan kemudian menyeberang lagi ke daerah utara Pulau Kalimantan dan akhirnya sekarang menjadi suku Dayak. Rumpun dan persebaran. Suku Dayak merupakan suku yang mendiami Pulau Kalimantan. Suku Dayak tersebar dari Kalbar, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur, Kalimantan Utara, Malaysia, hingga mencapai Brunei Darussalam. Suku Dayak memiliki 6 rumpun, yaitu rumpun Klemantan, rumpun Apokayan, rumpun Iban, rumpun Murut, rumpun Odanungaju, rumpun Punan. Rumpun Dayak Punan merupakan rumpun suku Dayak yang paling tua mendiami Pulau Kalimantan, sedangkan rumpun lainnya merupakan rumpun hasil asimilasi antara Dayak Punan dengan Proto-Melayu yang berasal dari Yunan. Keenam rumpun tersebut terbagi ke dalam 405 subsuku. Meskipun berjumlah ratusan tetapi tetap memiliki kesamaan budaya seperti tembikar, mandau, sumpit, beliung, mata pencarian hingga seni tari. Ciri khas kehidupan sehari-hari. Ciri khas kehidupan sehari-hari masyarakat suku Dayak. 1. Noreh. Noreh dalam arti aktivitas berladang dengan pohon getah. Biasanya orang suku Dayak akan pergi ke ladang atau hutan untuk mencari getah pohon. 2. Mengumpan babi. Rata-rata orang Dayak banyak memelihara babi. Artinya, dalam mengumpan itu memberi makan babi yang kita pelihara
dan babi itu sendiri bisa kita bunuh atau sembelih untuk dimakan. 3. Sawah, tanam dan panen. Setiap sore ataupun kadang waktu sore, mereka bisa saja pergi noreh atau ke sawah untuk melakukan aktivitas tersebut agar sawah mereka dapat bertumbuh dengan baik, sehingga waktu panen nanti akan berbuah dengan baik dan berkualitas tinggi dan bagus. 4. Menenun dan menganyam. Menenun dan menganyam juga menjadi aktivitas masyarakat orang Dayak. Biasanya mereka pergi ke ladang atau hutan untuk mengambil rotan. Rotan tersebut akan ditenun atau dianyam menjadi tikar. Jadi, biasanya aktivitas menenun dan menganyam ini dilakukan oleh ibu-ibu maupun bapak-bapak, sekaligus remaja. Jadi, menganyam dan menenun juga sudah menjadi aktivitas turun-temurun dari kakek dan nenek. Karena memiliki nilai harga yang tinggi dan juga tikar susah untuk didapatkan. Keunikan budaya. Suku Dayak memiliki banyak kekayaan budaya. Salah satunya adalah pakaian adat. Suku Dayak memiliki berbagai macam pakaian adat. Salah satu contohnya adalah pakaian adat King Tompang, salah satu jenis pakaian adat masyarakat Dayak Kalimantan Barat. Keunikan yakni khas dengan ragam aksesoris atau perhiasan menjadikan busana ini berkarakter dan mudah diingat asalnya. Pakaian adat ini dibagi menjadi dua, yaitu untuk laki-laki dinamakan King Baba yang memiliki ciri keunikan ikat kepala dan perpaduan senjata serta motif baju itu sendiri. Ikat kepala terbuat dari bulu enggang gading, senjatanya berupa mandau. Jenis kedua yaitu untuk wanita yang disebut dengan King Bibinge. Ciri-cirinya yaitu memiliki corak pada baju yang unik dengan ikat kepala dan gelang yang sangat menarik. Untuk bagian bawahan menggunakan rok sehingga tampak feminim untuk wanita. Rumah petang adalah rumah adat dari Kalimantan yang menjadi tempat tinggal suku Dayak. Ciri khas rumah petang adalah bentuknya yang memanjang lebih dari 100 meter dan menggunakan bahan kayu yang bisa ditinggali oleh banyak keluarga. Dan pada beberapa saat, pembuatan rumah petang harus memenuhi syarat tersendiri, yaitu hulunya harus searah dengan terbitnya matahari dan hilirnya harus searah dengan terbenamnya matahari. Dan jika dilihat, rumah petang biasanya memiliki 2 lantai atau satu, tetapi memiliki pilar yang menjulang tinggi untuk menopang bangunan agar tetap berada di atas. Dan tujuan rumah petang dibangun tinggi adalah menghindari binatang buas dan banjir. Senjata khas suku Dayak. 1. Mandau. Mandau adalah senjata tradisional Kalimantan Selatan yang telah menjadi identitas dari masyarakat suku Dayak. Mandau berfungsi sebagai alat kebutuhan sehari-hari yang digunakan untuk berburu, berladang, dan ke hutan, atau sebagai perlengkapan untuk penari. 2. Parang kemudi singkir. Parang kemudi singkir adalah senjata tradisional Kalimantan Selatan yang digunakan sebagai untuk mempertahankan diri dari musuh ataupun untuk menyerang musuh. 3. Sungga. Sungga berbentuk layaknya anak panah namun dihiasi oleh bagian mirip sayap yang berada di tengahnya. Dahulu sungga dipakai saat perang Banjar oleh para pejuang yang dipimpin oleh Tumenggung Antaludin. 4. Keris kuningan Dewa Huti. Keris kuningan Dewa Huti digunakan sebagai senjata untuk mempertahankan diri dan sebagai sarana alat upacara. Tato dan motif suku Dayak. Tato bagi sebagian suku Dayak merupakan hal yang tidak terpisahkan dari tubuh mereka. Tato bagi suku Dayak adalah sesuatu yang sakral berhubungan erat dengan beberapa kejadian dan tujuan yang sudah menjadi budaya suku di Kalimantan Indonesia. Tato pada suku Dayak disebut tutang. Setiap motif tato memiliki arti beda-beda. Perbuatan dan perletakan tato juga tidak boleh dilakukan sembarangan.
Menurut kepercayaan, tato berwarna hitam yang terdapat pada suku Dayak akan berubah menjadi warna emas dan menjadi penerang jalan menuju keabadian setelah mereka mati dan telah melalui upacara tiwah. Selain itu juga, tato memiliki beberapa fungsi, diantaranya penanda bahwa pemilik tato adalah keturunan asli suku Dayak, menjaga pemilik tato dari pengaruh roh-roh jahat, sebagai penanda bahwa pemiliknya telah lulus kinyah. Kuliner khas Dayak sangatlah banyak dan beragam jenisnya. Banyak sekali keunikan-keunikan yang dapat ditemukan dalam makanan khas Dayak. Contohnya bangamat. Bangamat atau pai adalah makanan khas suku Dayak yang terbuat dari kelelawar. Jenis kelelawar yang biasanya diolah menjadi masakan ini adalah jenis pemakan buah-buahan yang segar, bukan jenis kelelawar pemakan serangga. Untuk cara pengolahannya, terlebih dahulu perlu dihilangkan kuku-kukunya, lalu dibuang bulu kasar yang ada di antara tengkuk sampai punggung, juga ususnya. Sementara untuk bulu dan sayap dari kelelawar besar atau kalong ini dimasak. Ada sedikit perbedaan antara suku Dayak Ngaju dan suku Dayak Maang untuk pemberian bumbu dari makanan ini. Mereka yang berasal dari Dayak Ngaju biasanya lebih suka menggunakan bahan banyak bumbu. Sedangkan untuk Dayak Maang lebih memilih daun pikauk yang berasa asam dan juga serai untuk bumbu makanan ini. Tarian Ngajat Iban. Ngajat bagi orang-orang Iban adalah tarian yang ditarikan ketika menyebut gawai orang-orang Iban sebelum berperang dan selepas musim menuai. Asal-usul tarian Ngajat ini tidak diketahui dengan jelas, tapi diyakini telah ada bersama dengan suku Iban sejak abad ke-16. Tarian Ngajat diyakini telah dilakukan oleh prajurit mereka setelah kembali dari pertempuran atau perburuan. Tarian ini sekarang dilakukan untuk merayakan festival panen paling penting yang disebut Gawai, dan untuk menyambut tamu penting bagi rumah panjang. Dulu Ngajat ditarikan setelah para prajurit Iban kembali dari berperang, dan pada masa dahulu pemburu kepala dari suku Iban ini adalah yang paling bengis di Sarawak. Keindahan tarian Ngajat yang terdapat dalam suku Iban merupakan satu identitas komunitas Iban yang penuh dengan dunia mistik dan keajaiban serta membedakan kaum Iban dari suku-suku kaum pribumi lain di Sarawak. Tarian ini ditarikan dengan sangat lembut.
perkawinan Dayak Kanayat dimulai dengan pinangan dan diakhiri dengan membongkar tengkalan atau barang bawaan. Di suku ini sangat melarang pernikahan yang masih terkait kekeluargaan. Pelaksanaan upacara dipusatkan di rumah mempelai wanita, sementara mempelai laki-laki menggelar acara sederhana bersama kerabat. Setelah proses tunangan akan dilanjutkan dengan bisik gumi, yakni memanggil orang tua mempelai lelaki untuk memanggil masing-masing dua saudara dari pihak bapak dan ibu untuk menyelidiki apakah mempelai perempuan tersebut masih memiliki hubungan keluarga atau tidak. Tujuan bisik gumi ini dilakukan untuk mengetahui kelayakan perempuan untuk dijadikan calon istri. Setelah selesai, kemudian masuk ke tahap balawang karamigi yang kurang lebih 3 hari setelah perundingan. Patone datang ke rumah mempelai perempuan untuk bertemu dengan bapak sang gadis. Patone pun menanyakan pertanyaan yang akan dijawab tuan rumah yang akan menentukan apakah lamaran itu diterima atau tidak. Upacara Tiwah atau upacara khas adat suku Dayak. Tanda bakti kepada leluhur, upacara Tiwah merupakan ritual para penganut Hindu Kahariangan. Kepercayaan asli suku Dayak, sebagai tanda bakti kepada leluhur, Tiwah merupakan upacara kematian tingkat terakhir. Bagi suku Dayak, kematian perlu disempurnakan dengan ritual lanjut, agar roh dapat hidup tentram bersama Ranying Hatalah. Tiwah bertujuan untuk melepaskan kesialan bagi keluarga yang ditinggalkan. Upacara ini juga bisa melepaskan ikatan status janda atau duda dari pasangan yang ditinggalkan, sehingga mereka dapat menentukan apakah akan mencari pasangan hidup lagi atau tidak akan menikah selamanya. Upacara Tiwah membutuhkan dana yang besar. Oleh karena itu, prosesi pengantaran ini tidak dilakukan untuk satu jenazah saja, namun bisa puluhan jenazah dari berbagai desa. Tata cara upacara Tiwah, banyaknya tahapan dalam upacara Tiwah membuat perayaan ini bisa berlangsung selama 7 hingga 40 hari. Pertama, keluarga harus mendirikan balai nyahu, yaitu tempat untuk menyimpan tulang belulang yang sudah dibersihkan. Kedua, keluarga harus membuat anjung-anjungan atau bendera kain yang jumlahnya harus sama dengan jenazah yang akan ditiwahkan. Ketiga, keluarga memasukkan tulang belulang ke balai nyahu. Tahapan ini disebut tabuh 1, tabuh 2, dan tabuh 3. Ini merupakan tahapan yang riskan, karena disinilah roh mulai diantarkan ke lewuh tahu-tahu. Tabuh dilakukan secara 3 hari berturut-turut. Tahapan berikutnya adalah keluarga melakukan tarian menganjan, sambil mengelilingi sangkaian raya dan sapundu. Begitu riang dan sukacita karena roh keluarga mereka naik ke surga. Sapundu berfungsi sebagai tempat mengikatnya kerbau, sapi, ayam, dan babi yang nantinya akan dikurbankan. Hewan-hewan tersebut ditusuk dengan tombak hingga mati oleh keluarga. Penombakan pertama adalah orang tua dalam silsilah keluarga. Mereka percaya cucuran darah hewan tersebut akan menyucikan roh. Tiwah memiliki banyak pantangan. Upacara Tiwah tidak saja menarik untuk masyarakat Kalimantan Tengah, banyak wisatawan domestik dan wisatawan internasional yang ingin melihatnya. Namun, perlu diperhatikan bahwa ada sejumlah pantangan saat menyaksikan upacara Tiwah. Ada sayuran, jenis ikan, serta jenis hewan yang tidak boleh dibawa di lokasi upacara. Jika aturan ini dilanggar, maka pelanggaran akan mendapatkan sanksi adat Tiwah.
di dasar laut kecut tepian darat, masak rendang, matnya serunding. Cinta terpaut saling mengikat, duduk di pelaminan saling bersanding. Saya nikahkan anak saya Basela Elva bin Fazarana Putra dengan saudara G.Y. Humam dengan mas kawin seperangkat alat sholat dan uang tunai sebesar 5 miliar dibayar tunai. Saya terima nikah dan kawinnya dengan mahar yang telah disebutkan dibayar tunai. Bagaimana para saksi? Sah? Sah. 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 Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni as'aluka khairaha wa khaira ma jabaltaha alaihi wa a'udhu bika min syarriha wa syarri ma jabaltaha alaihi.
Freeman's music. Assalamualaikum. Kawinkan engkau Ananda Ahmad Zaki di pagi hari dengan anak saya Vanessa Angelica dengan mas kawin cincin seberat 10 gram dan uang sebesar 500 juta rupiah dibayar tunai. Saya terima nikahnya dan kita membacakan Al-Fatihah untuk kedua pengantin. Semoga keluarga mereka sakinah mawaddah warahmah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 3 ingin memperkenalkan diri. Saya Arya Pasya Ramadan, nomor absen 5, menjadi penghulu.
Perkenalkan, nama saya Surido Prasetyo sebagai orang tua pengantin wanita. Saya Fana Luciana, nomor absen 12, berperan sebagai ibu dari pengantin pria. Perkenalkan, saya Abil Sarski sebagai ibu dari mempelai wanita. Perkenalkan, nama saya Ida Aulia, absen 10, saya sebagai adiknya. Saya Fitbina Cayani, absen 13, saya sebagai pemeran kakaknya mempelai laki-laki. Perkenalkan, nama saya Ibrahim, 9. Saya berperan sebagai kakaknya mempelai laki-laki. Harapkan pengantin sabar. Satu, dua. Salaman. Salam. Salaman. Salam gimana gini? Gini. Tunggu pelan-pelan lah. Tunggu. Kau nengok dia, nengok kepala dia. Silakan ijab kabul. Jangan ketawa. Langsung ke video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Udah assalamualaikum dong. Tari Psdupa, tari pembuka atau persembahan. Tarian ini diiringi dengan musik khas alat rabana yang biasa dimainkan oleh beberapa orang. Dan untuk menyambut tamu, tarian ini dibawakan oleh wanita atau perempuan yang memakai baju bodo. Metopang sendiri adalah pencucian atau membersihkan benda pusaka kerajaan Bon, Arum Palakaraja Bon yang ke-15, secara ritual dan dilaksanakan saat hari besar suku Bugis. Adapun benda pusaka yang dibersihkan berupa senjata keris seperti lamakawa, latiah, riduni, dan benda pusaka lainnya. Jadi, acara Metopang Arajang tidak hanya membersihkan, melainkan juga memperkuat kodam yang ada di keris tersebut. Setelah adat pencucian keris selesai, bersamaan degen kerabat atau keluarga yang lainnya selesai. Dilanjutkan doa-doa bersama menita keselamatan dan rahmat Dokter Sang Pencipta. Mandre. Mandre ada makan bersama kerabat sahabat dan merupakan satu budaya Bugis di Sedanepo hingga kini masih dipertahankan. Tari
Lapa Dendang, tari hiburan atau tari penutup acara yang bisa dibawakan oleh beberapa wanita Bugis berbaju bodo. Demikianlah persembahan dari kami. Kurang dan lebihnya kami mohon maaf.